mana sampai saat ini dia belum bisa bayar ijazah TK. Jadi mereka keluar dari panti ini mereka sudah punya akte, kartu keluarga, terus disiram kalau udah tumbuh, kita jual ke gereja-gereja. Jadi biasanya orang tua memukul anak seenaknya. Saat ini adalah anak-anak kami yang sekolah, mereka mengalami ini kenaikan SPP. SPP sekarang naik 30% dari yang biasa, terus pendaftaran ulang juga lumayan 1 juta ke atas. Salah satu anak yang kami tolong di Panti Bethlehem ini juga pindah dari sekolah lain, di mana sampai saat ini dia belum bisa bayar ijazah TK, sehingga masih ditahan di satu sekolah tersebut, dan anak itu sekarang sekolah di Balasamata. Program kami untuk COVID ini, karena waktu yang lama mereka sekolahnya juga, kami menerima informasi dari Dinas Kependidikan itu katanya 2021 baru anak-anak bisa masuk bertatap muka. Sekarang kan lewat sistem online, jadi setelah mereka belajar posan di kantor, sudah rencana ke depannya kita mau buat pembibitan. Nah setelah itu kalau mereka yang kasih masuk isi tanah polybag, terus disiram kalau udah tumbuh, nah kita jual ke gereja-gereja. Memang ada beberapa pendeta atau hamba Tuhan yang mau beli itu. Jadi sementara mau diuji coba hari Senin itu 300 pohon. Kalau itu udah jadi diambil terus buat pembibitan baru. Tapi masih kami juga lagi cari tempat, mempersiapkan tempat membuat pondok yang agak panjang untuk taruh pembibitan itu. Tanaman atau pohon apa aja sih yang dijual, Pak? Itu kemarin kita bicara dengan mereka, itu mereka mau siapkan bahannya itu seperti apokat, terus pepaya sama mangga, nanti dikasih ke gereja-gereja yang lahannya ada. Oh gitu. Itu sama sayur. Nah, sayur itu kami sudah uji coba itu sawi sama sayur kangkung yang kami uji coba di depan. Oh di depan. Oh tadi yang banyak hijau-hijau. Di depan gedung lama itu kan ada tinggi itu. Nah, memang mau memanfaatkan lahan sih, karena lahannya luas. Selain itu anak-anak juga kan yang lulus tahun ini kan belum bisa kerja karena COVID ini, jadi paling tahun depan 2020 supaya mereka tidak bosan, tidak jenuh. Karena di Panti Bethlehem ini kan anak-anak kan 30 orang, kita bagi 2, 16 saya sama istri, 14 sama pengasuh yang berkeluarga, itu yang di belakang aula tadi. Oh belakang aula tadi Nah, ya. ada 5 perempuan, ada lagi, tapi mereka masih ada, salah satu orang tua masih ada, orang tua inti. Oh gitu. Apakah omannya atau tantenya, budenya ada jadi karyawan di Panti Jombo. Terus mereka pulang malam sekaligus urus 14 anak itu. Jadi satu pengasuh yang berkeluarga tanggung jawab 2 anak. Oh 2 anak. Tapi kalau udah masuk sekolah, semua makan siang tuh di gedung itu, yang kelihatan itu, yang agak bersih itu. Oh yang krem itu ya? Iya, jadi makan siangnya di situ. Kalau sekolahnya di mana ya? Sekolahnya ada yang di SMK Penerbangan di Bandara Lama. Oh ya, SMK ada Kartika. juga. Oh ya. Terus yang lain di IPT Karangpanas, SMK-nya. Terus SMP sama SD di Balasamata sendiri. Tapi kalau mereka yang SMP kalau udah berani naik angkot transfer umum, bisa sekolahnya agak jauh. Tujuannya supaya mereka bisa ke depannya berani. Ya sekarang dikenal LKSA itu baru mulai diterapkan itu 2018, yaitu lembaga kesejahteraan sosial, supaya anak-anak itu dinaikkan derajat sosial anak itu. Kalau dulu kan orang bilang oh panti, anak panti. Sekarang bukan lagi anak panti, tapi anak lembaga kesejahteraan sosial anak. Jadi dia dinaikkan status. Kalau kita melihat ke belakang itu tahun 2000 sampai 2013, 14, 15 itu anak-anak itu belum punya perlindungan. Jadi biasanya orang tua memukul anak seenaknya. Sebaliknya juga sama-sama di panti-panti asuhan itu, dulu anak besar pukul anak kecil, pengasuh pukul anak-anak.
tapi mereka belum punya perlindungan anak. Tapi dengan bila dibuatnya hukum untuk anak, perlindungan anak, sehingga anak-anak yang ada di lembaga kesejahteraan sosial atau panti itu mereka naik statusnya mereka, terus mereka juga bisa punya perlindungan yang kuat atau perlindungan dasar. Dari ketika dia berhadapan dengan orang-orang tertentu, misalnya di jalan atau mereka dihakimi, mereka ada di jalur hukum atau jalur perlindungan. Itu yang perbedaannya yang saat ini sama yang dulu. Kalau dulu enak, kalau dulu saya seperti saya sendiri mantan anak panti. Jadi kalau dulu kita buat masalah dicambuk, dihajar. Tapi kalau sekarang kalau anak buat masalah dipanggil, tidak dihajar lagi, tapi diberikan peringatan. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, tidak bisa diatur, kita cari jalur lain, yaitu bisa pindah ke satu LKSA ke LKSA lain, atau bisa kita cari orang terdekat yang bisa membina anak itu lagi. Jadi tidak pakai sistem dipukul atau dihajar seperti tahun-tahun sebelumnya. Terus selain itu, anak-anak yang ada di tempat ini juga, mereka keluar dari panti ini mereka bisa punya status yang jelas, itu jadi anak negara. Kalau mereka yang punya keluarga, mereka bisa punya akte kartu keluarga, itu anak negara. Jadi mereka keluar dari panti ini mereka sudah punya akte kartu keluarga, terus mereka juga bisa berumah tangga, tidak dipersulit lagi. Terima kasih.